Biodiversity is the biological diversity that includes all life on Earth, including plants, animals, fungi, microorganisms, and the genetic material they contain. Interview with Senior. What are the factors that can affect the level of biodiversity in a farmland ecosystem? Okay, the level of biodiversity in a farmland is affected by agricultural practices, soil health, habitat destruction, or maybe like illegal logging and invasive species. And then monocultural and chemical use can affect biodiversity too. Interview with Senior. All the factors that can affect the level of biodiversity in a farmland ecosystem. Oke, yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi biodiversitas dalam suatu ekosistem ini bisa terbentuknya. Di antara itu ada faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor pengolahan yang dilakukan dalam ekosistem tersebut. Interview with participant. How do you control pests without harming beneficial species in your farm? Biasanya saya itu yang pertama menjaga kebersihan lahan. Karena apa? Alasannya satu, biasanya kan rumput-rumput itu tempatnya untuk serangga. Ya, jadi kalau kita menjaga kebersihan lahan dari rumput-rumput itu, untuk serangga-serangga yang merugikan tanaman itu lebih minimalis. Yang kedua, biasanya saya mengandalkan jebakan. Nah, itu biasanya kan untuk seperti tanaman yang butuh penyerbukan, yang mana itu mengandalkan bantuan dari hewan seperti lebah. Nah, itu kenapa saya boleh jebakan? Soalnya kalau kita memakai pestisida itu pasti untuk serangga-serangga yang membantu penyerbukan itu pasti tidak ada, yang mana nanti akan merugikan petani, yang mana nanti bisa penyerbukan secara manual, yang mana membutuhkan waktu yang sangat lama. Interview with expert. How does biodiversity contribute to sustainable agriculture? Nah, biodiversitas kita bisa melihatnya dari beberapa level. Ada level dari genetik, kemudian level spesies, bahkan sampai ke ekosistem. Satu spesies itu bisa jadi berbeda genetiknya. Jadi bahkan dalam satu spesies berbeda, apalagi di level ekosistem, pasti sangat bervariasi. Ini pasti akan berpengaruh terhadap agrokosistem. Kenapa? Kalau kita melihat komponen agrokosistem itu ada faktor biotik, ada faktor abiotik, yang mana antara kedua faktor ini saling berinteraksi. Ada faktor biotik terdiri dari banyak hal di sana, ada faktor abiotik, itu ada faktor fisik dan sebagainya. Pastinya ketika biodiversitas itu menempati satu wilayah tertentu atau biodiversitas pada lokasi tertentu akan membentuk suatu jaring-jaring, namanya jaring-jaring makanan. Dari rantai makanan semakin kompleks akan membentuk jaring-jaring makanan. Semakin kompleks ada yang namanya peran pengganti. Jadi semakin kompleks satu agrokosistem akan menyumbang kestabilan pada agrokosistem itu. Jadi akan muncul yang namanya layanan ekosistem. Tanpa kita memberikan input berlebihan ke dalam agrokosistem kita, agrokosistem sudah bisa bekerja sendiri. Nah, kita tinggal ngecek, katakan musuh alamnya banyak nggak, ada peran penggantinya nggak, atau populasi OPT-nya seperti apa. Ini sudah ada predatornya, ini sudah ada parasitnya. Jadi kita tinggal monitoring saja, nggak usah kita memberikan input ke dalam agrokosistem kita. Jadi lebih balance.